yang terdiri atas A. Lembaran opini, yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. B. Laporan keuangan yang terdiri atas yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan laba rugi komprehensif serta laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan yang antara lain berisi bagian umum, menjelaskan latar belakang perusahaan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas pos-pos laporan posisi keuangan, yaitu neraca, dan laba rugi komprehensif atau laba rugi. Dan yang kelima, informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting seperti perincian piutang, aset tetap, liabilitas, beban umum, dan administrasi serta beban penjualan. Next. Tanggal laporan akuntan harus sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan dan tanggal surat pernyataan langganan, karena menunjukkan sampai tanggal berapa akuntan bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal penting yang terjadi. Jika sesudah tanggal selesainya pekerjaan lapangan, yaitu audit fieldwork, terjadi peristiwa penting yang jumlahnya material dan mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan yang diperiksa, dan saat itu laporan audit belum dikeluarkan, auditor harus menjelaskan kejadian penting tersebut dalam catatan atas laporan keuangan dan lembaran opini. Dalam hal ini, tanggal laporan akuntan mempunyai dua tanggal, disebut dual dating. Yang pertama, tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Yang kedua, tanggal terjadinya peristiwa penting tersebut. Next. Berikut ini merupakan contoh tanggal audit report harus sama dengan tanggal selesainya audit fieldwork dan tanggal client representation letter, yaitu tanggal 10 Maret 2011. Next. Dalam contoh ini, tanggal audit report ada dua, yaitu tanggal 27 Februari 2011 dan tanggal 17 Maret 2011, yang khusus menjelaskan peristiwa kebakaran 17 Maret 2011. Alternatif lain, akuntan publik bisa menggunakan tanggal 17 Maret 2011 sebagai tanggal laporan asalkan audit fieldwork diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Maret 2011. Mohon maaf, untuk gambar ini ada sedikit revisi, yaitu pada tanggal selesainya pekerjaan lapangan, itu seharusnya pada tanggal 27 bulan 2 2011. Next. Menurut SA 700, EAP 710/2013, laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan, termasuk bila relevan atas informasi tambahan, termasuk bukti bahwa A. Seluruh laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan terkait telah disusun, dan B. Pihak-pihak dengan wewenang yang diakui telah menyatakan bahwa mereka telah mengambil tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Next. Jenis-jenis pendapat akuntan. Next. Menurut SA 700 EAP 700 dan SA 705 EAP 705 yang berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahun 2013, opini auditor dibagi menjadi dua. Yang pertama, opini tanpa modifikasi, unmodified opinion, dan yang kedua, opini dengan modifikasi atau modified opinion. Opini tanpa modifikasian diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku atau SAK berbasis IFRS. A. Opini dengan modifikasian diberi jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak bebas dari atau mengandung salah satu material. B. Tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup atau sufficient dan tepat atau appropriate untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Hal ini diatur dalam SA 705. Next. Laporan auditor berdasarkan SA 700. Laporan auditor harus dalam bentuk tertulis berisi hal sebagai berikut.
Yang pertama, judul. Laporan auditor harus memiliki sebuah judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. Yang kedua, pihak yang dituju. Laporan auditor harus ditunjukkan kepada pihak sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perikatan. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus A. Mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit. B. Menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit. C. Mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. D. Merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Dan E. Menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Next. Yang keempat, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Bagian dari laporan auditor ini menjelaskan tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Laporan auditor tidak perlu merujuk secara khusus pada manajemen, tetapi harus menggunakan istilah yang tepat dalam konteks kerangka hukum dalam yurisdiksi tertentu. Dalam beberapa yurisdiksi, pengajuan yang tepat dapat menggunakan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kelima, tanggung jawab auditor. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul tanggung jawab auditor. Laporan auditor harus menjelaskan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Laporan auditor juga harus menjelaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Next. Opini auditor. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul opini. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus menggunakan frasa di bawah ini. Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Tanggung jawab pelaporan lainnya. Jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor berdasarkan SA untuk melaporkan laporan keuangan, maka tanggung jawab laporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi, atau judul lain yang dianggap tepat menurut isi bagian ini. Tanda tangan auditor, yaitu laporan auditor harus ditandatangani tanggal laporan audit, alamat auditor. Next. Berikut ini diberikan contoh bahan baku laporan auditor tanpa modifikasian dalam bahasa Indonesia dengan asumsi klien bukan emiten. Next. Berikut ini merupakan gambar contoh untuk klien emiten. Next. Laporan auditor berdasarkan SA 705. Sebelumnya dijelaskan pengertian istilah berikut. Dampak yang pervasif terhadap laporan keuangan adalah dampak yang menurut pertimbangan auditor. Yang pertama, tidak terbatas pada unsur akun atau pos tertentu laporan keuangan. Dua, jika dibatasi merupakan atau dapat merupakan suatu proporsi yang substansial dari laporan keuangan. Atau yang ketiga, dalam hubungannya dengan pengungkapan bersifat fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan. Opini modifikasian, suatu opini wajar dengan pengecualian, suatu opini tidak wajar, atau suatu opini tidak menyatakan pendapat. Terdapat 3 jenis modifikasi terhadap opini auditor. 1. Opini wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Yang kedua, opini tidak wajar, adverse opinion. Yang ketiga, opini tidak menyatakan pendapat, disclaimer opinion. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya yaitu opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Jadi auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika
Yang pertama, auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material tetapi tidak pervasif. Yang kedua, opini tidak wajar atau adverse opinion. Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan yang baik. Next. Ketiga, opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer opinion. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini. Dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Tabel berikut mengilustrasikan pertimbangan auditor tentang hal-hal yang menimbulkan modifikasi. Next. Berikut adalah contoh opini wajar dengan pengecualian karena salah saji material. Next. Lalu berikut adalah contoh opini wajar dengan pengecualian yang disebabkan oleh ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Next. Lalu di sini contoh opini tidak wajar yang dilakukan oleh adanya kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Berikutnya contoh opini tidak menyatakan pendapat yang diakibatkan oleh ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang suatu unsur tanggal dalam laporan keuangan. Next. Lalu contoh opini tidak menyatakan pendapat yang diakibatkan oleh ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat tentang banyak unsur dalam laporan keuangan. Berikutnya paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain. Dalam laporan auditor independen, hal ini diatur dalam SA 706 IAPI 706.2. A. Paragraf penekanan suatu hal, yaitu suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman penggunaan laporan keuangan atas laporan keuangan. B. Paragraf hal lain, yaitu suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal selain yang telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit, tanggung jawab auditor, atau laporan auditor. Paragraf ini dicantumkan setelah paragraf opini dalam laporan auditor. Auditor harus mencantumkan paragraf opini dan paragraf penekanan suatu hal atau di tempat lain dalam laporan auditor jika isi paragraf hal lain tersebut relevan dengan paragraf tanggung jawab laporan lain. Berikut adalah contoh laporan auditor yang mencantumkan paragraf penekanan suatu hal.
Lalu ada standar audit atau SA 570 tentang kelangsungan usaha. SA 570 ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha untuk masa depan yang dapat diprediksi. Manajemen bertanggung jawab melakukan penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor, terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak materialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat tata sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk yang pertama, dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau dalam hal kerangka kepatuhan, laporan keuangan tidak menyesatkan. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi tidak terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. B. Mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Kemudian, jika pengungkapan memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa memodifikasi dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk yang pertama, menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang kedua, mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Noval. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya berdasarkan SA 705.6. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajer adalah tidak tepat, jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan,
maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terjadi dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan seperti yang dijelaskan, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Next. Berikut ini beberapa contoh yang dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usahanya. Yang pertama, posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Kemudian pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan atau pengandalan yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. Kemudian ada indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor, arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif, kemudian rasio keuangan utama yang buruk, kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas, kemudian dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan, ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo, ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian, perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman, dan ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial lainnya. Next. Dan operasi, yaitu intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya, kemudian hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian, hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi atau pemasok utama, kemudian kesulitan tenaga kerja, kekurangan penyediaan barang atau bahan, dan munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Untuk lain-lainnya yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan suatu lainnya, kemudian perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas, kemudian perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas, dan yang terakhir kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan. Next. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Yang pertama, menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perakiraan relevan lainnya dengan manajemen, lalu menganalisis dan membahas laporan keuangan intern terakhir entitas yang tersedia, kemudian membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan menentukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut. Lalu yang keempat, membaca risalah rapat pemegang saham, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan. Kemudian yang kelima, menanyakan penasihat hukum entitas tentang keberadaan litigasi dan klaim, serta kewajaran penilaian oleh manajemen tentang hasil dan estimasi dampak keuangan dari litigasi dan klaim tersebut. Kemudian yang keenam, mengonfirmasi keberadaan, legalitas, dan kemampuan penegakan dari pengaturan untuk menyediakan atau memelihara dukungan keuangan dari pihak berelasi dan pihak ketiga, serta menilai kemampuan keuangan dari pihak-pihak tersebut dalam menyediakan dan tambahan. Kemudian, selanjutnya mengevaluasi rencana entitas untuk menghadapi pesanan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi, kemudian melakukan prosedur audit atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan untuk mengidentifikasi peristiwa yang memitigasi atau mempengaruhi kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, kemudian mengonfirmasi eksistensi, persyaratan, dan kecukupan fasilitas pinjaman, kemudian memperoleh dan mereview laporan-laporan tentang tindakan badan pengatur, dan yang terakhir menentukan kecukupan bukti pendukung atas penghapusan aset yang direncanakan. Next. 4.2, kesimpulan audit dan pelaporan. Next.
Laporan audit ketika pengungkapan ketidakpastian material sudah memadai. Berikut ini merupakan suatu ilustrasi paragraf penekanan ketika auditor meyakini bahwa pengungkapan dalam laporan keuangan sudah memadai. Paragraf penekanan suatu hal. Tanpa mengatakan pengecualian atas pendapat kami membawa perhatian saudara pada catatan X atas laporan keuangan yang mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami rugi bersih sebesar XX rupiah untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2000X1 dan pada tanggal tersebut liabilitas lancar perusahaan melampaui total asetnya sebesar YY rupiah. Kondisi tersebut bersama dengan hal-hal lain sebagaimana dijelaskan dalam catatan X mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Next. Pelaporan audit bila pengungkapan ketidakpastian material tidak memadai. Berikut ini disajikan suatu ilustrasi tentang paragraf-paragraf yang relevan bila suatu opini wajar dengan pengecualian dinyatakan. Basis untuk opini wajar dengan pengecualian, perjanjian pendanaan perusahaan telah jatuh tempo dan jumlah yang terutang harus dilunasi pada tanggal 19 Maret 2000X1. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasi kembali atau memperoleh pendanaan pengganti. Situasi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan usahanya dan oleh karena itu perusahaan kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Laporan keuangan atau dan catatan atas laporan keuangan terkait tidak mengungkapkan fakta tersebut sepenuhnya. Opini wajar dengan pengecualian. Menurut pendapat kami, kecuali untuk pengungkapan yang tidak lengkap atas informasi yang dirujuk dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2000X0 serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Next. Berikut ini disajikan suatu ilustrasi tentang paragraf-paragraf yang relevan bila suatu opini tidak wajar dinyatakan. Basis untuk opini tidak wajar. Perjanjian pendanaan perusahaan sudah jatuh tempo dan jumlah yang terutang harus dilunasi pada tanggal 31 Desember 2000X0. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasi kembali dan memperoleh pendanaan pengganti dan sedang mempertimbangkan untuk menyatakan valid. Peristiwa tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan oleh karena itu, perusahaan kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Laporan keuangan dan catatan atas laporan terkait tidak mengungkapkan fakta tersebut. Opini tidak wajar. Menurut pendapat kami, karena tidak diungkapkannya informasi yang dirujuk dalam paragraf basis untuk opini tidak wajar, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2000 serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka ketentuan dalam paragraf berlaku bagi auditor untuk menyatakan suatu opini tidak wajar, tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan atau tidak mencantumkan pengungkapan tentang ketidaktepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Next. Laporan auditor independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Next.
Memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan wilayah regional Asia Pasifik pada umumnya yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 sebagai akibat terjadinya depresiasi mata uang di negara tersebut berdampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan di Indonesia pada umumnya untuk tahun buku 1997. Dampak tersebut perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam penyusunan laporan auditnya sehingga penggunaan laporan auditor dapat mengetahui dampak tersebut terhadap laporan keuangan dan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam hal ini, auditor perlu mempertimbangkan 3 hal. 1. Kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut jika ada terhadap kemampuan entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kondisi ekonomi tersebut. Yang ketiga, modifikasi laporan auditor bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Next. Informasi yang perlu diungkapkan oleh manajemen terdiri atas 4 komponen berikut ini. Yang pertama, gambaran umum memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan wilayah regional Asia Pasifik pada umumnya. Yang kedua, yaitu uraian tentang tindakan manajemen dalam memberikan respon atas memburuknya kondisi ekonomi tersebut. Kemudian yang ketiga, uraian tentang rencana tindakan manajemen yang belum diimplementasikan. Yang keempat, pernyataan manajemen bahwa penyelesaian memburuknya kondisi ekonomi tersebut tergantung atas kebijakan ekonomi dan moneter yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia yang berada di luar kendali perusahaan. Berikut ini beberapa contoh mengenai penjelasan atas dampak memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia terhadap kelangsungan hidup perusahaan, baik di catatan atas laporan keuangan maupun di lembar opini. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yusnia. Berikut ini adalah contoh penjelasan di laporan auditor independen. Kemudian contoh penjelasan di catatan atas laporan keuangan. 21. Gambaran umum memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan wilayah regional Asia Pasifik pada umumnya. Banyak negara di wilayah regional Asia Pasifik, termasuk Indonesia, mengalami dampak memburuknya kondisi ekonomi, terutama karena depresiasi mata uang negara-negara tersebut. Akibat utamanya adalah sangat langkahnya likuiditas, tingginya tingkat bunga dan kurs mata uang. Kondisi ini mencangkup pula penurunan drastik harga saham, pengetatan penyediaan kredit, dan penghentian atau penundaan pelaksanaan proyek konstruksi tertentu. Dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap customer perusahaan telah menurunkan jumlah penjualan dan mengakibatkan meningkatnya risiko kredit bawaan dalam piutang usaha. Kemudian 4.3, pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam PSA nomor 30, antara lain dinyatakan, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa yang ada pada atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan selesai. Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas dengan cara sebagai berikut. A. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit, dan penyelesaian auditnya dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa yang secara keseluruhan menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas.
Kemudian poin B, jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus pertama memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut. Dan yang kedua, menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan. Poin C, setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir setelah menerima laporan dari auditor yang tidak memperlihatkan kesangsian besar. Dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal laporan keuangan, tidak berarti dengan sendirinya menunjukkan kinerja audit yang tidak memadai. Auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang jika dipertimbangkan secara keseluruhan, menunjukkan bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Hasil prosedur audit yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang lain harus cukup untuk tujuan tersebut. Berikut ini adalah contoh prosedur yang dapat mengidentifikasi kondisi atau peristiwa tersebut. Poin A, prosedur analitik. Poin B, review terhadap peristiwa kemudian. Dan poin C, review terhadap kepatuhan terhadap syarat-syarat utang dan perjanjian penarikan utang. Poin D, pembacaan notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komite atau panitia penting yang dibentuk. Poin E, permintaan keterangan kepada penasihat hukum entitas tentang perkara, pengadilan, tuntutan, dan pendapatnya mengenai hasil suatu perkara pengadilan yang melibatkan entitas tersebut. Poin F, konfirmasi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga mengenai rincian perjanjian penyediaan atau pemberian bantuan keuangan. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus mempertimbangkan rencana manajemen dalam menghadapi dampak merugikan dari kondisi atau peristiwa tersebut. Pertimbangan auditor yang berhubungan dengan rencana manajemen dapat meliputi poin A, rencana untuk menjual aset. Yang pertama, pembatasan terhadap penjualan aset. Kedua, kenyataan dapat dipasarkannya aset yang direncanakan akan dijual oleh manajemen. Ketiga, dampak langsung dan tidak langsung yang kemudian timbul dari penjualan aset. Poin B, rencana penarikan utang atau restrukturisasi utang. Yang pertama, tersedianya pembelanjaan melalui utang. Kedua, perjanjian untuk merestrukturisasi atau menyerahkan utang yang ada maupun yang telah disanggupi. Ketiga, dampak yang mungkin timbul terhadap rencana manajemen untuk penarikan utang dengan adanya batasan yang ada sekarang dalam menambah pinjaman atau cukup atau tidaknya jaminan yang dimiliki oleh entitas. Poin C, rencana untuk mengurangi atau menunda pengeluaran. Yang pertama, kelayakan rencana untuk mengurangi biaya overhead atau biaya administrasi. Untuk menunda biaya penelitian dan pengembangan untuk menyewa sebagai alternatif membeli. Kedua, dampak langsung dan tidak langsung yang kemungkinan timbul dari pengurangan atau penundaan pengeluaran. Poin D, rencana untuk menaikkan modal pemilik. Pertama, kelayakan rencana untuk menaikkan modal pemilik. Dan yang kedua, perjanjian yang ada atau yang disanggupi untuk mengurangi dividen atau untuk mempercepat distribusi kas dari perusahaan afiliasi atau investor lain. Jika entitas keuangan prospektif sangat signifikan bagi rencana manajemen, auditor harus meminta kepada manajemen untuk menyediakan informasi dan harus mempertimbangkannya. Auditor harus menaruh perhatian khusus atas asumsi yang A, material bagi informasi keuangan prospektif, B, rentan atau mudah sekali berubah, C, tidak konsisten dengan tren masa lalu. Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa tertentu, auditor tidak menyaksikan kemampuan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa tertentu,
auditor menyaksikan kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Dalam hal satuan usaha tidak memiliki rencana manajemen atau auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen entitas tidak dapat secara efektif mengurangi dampak negatif kondisi atau peristiwa tersebut, maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat. Berikut adalah contoh laporan auditor independen yang berisi pernyataan tidak memberikan pendapat. Dalam lampiran PMA nomor 30 disajikan panduan untuk mempertimbangkan pernyataan pendapat atau pernyataan tidak memberikan pendapat dalam hal auditor menghadapi masalah kesangsian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berikut adalah contoh laporan auditor independen yang berisi pernyataan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemudian, IPSA nomor 30.01 telah dicabut dan diganti dengan IPSA nomor 30.02 yang berlaku efektif untuk laporan auditor yang diterbitkan sejak tanggal 1 April 2009. Penerapan lebih awal sebelum tanggal efektif pemberlakuan IPSA 30.02 diperbolehkan. Dalam SA yang bersumber dari IPSA nomor 30.02 dinyatakan antara lain IPSA nomor 30.01 sudah tidak lagi relevan untuk dapat diterapkan pada periode, kondisi, dan wilayah geografis yang lain secara umum mengingat kekhususan yang diatur di dalamnya. Sehingga dikeluarkan IPSA nomor 30.02 mengenai pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, yang bertujuan untuk memberikan interpretasi, klasifikasi, dan pedoman lebih lanjut bagi auditor dalam menerapkan pernyataan standar auditing. Nomor 30, terutama atas hal-hal yang terkait dengan pertama, pertimbangan auditor atas laporan keuangan, kedua, dokumentasi audit yang diperlukan, dan yang ketiga, bentuk dan contoh laporan auditor. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, tanggapan, maupun tambahan, maka dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih. Ini tadi total slide-nya berapa ya, Mbak Yusnia? Totalnya ada 51 slide, Pak. Oke, baik. Kemarin seingat saya yang konsul ke saya tuh kelompok kalian apa di kelas satunya ya? Saya lupa. Apa ini tidak konsul sama sekali? Ya, Pak. Enggak ya, oh berarti di kelas satunya. Enggak apa-apa. Jadi ini sedikit saya jelaskan ya sebelum saya tambahkan. Jadi memang untuk khusus bab ini ya kan, khusus bab ini tuh laporan akuntan itu cukup banyak memang di sini kan di bab berapa ini bab 4 ini ya laporan akuntan ini kan banyak disajikan contoh-contoh ya, contoh-contoh laporan baik itu yang di dalam maupun di luar negeri. Nah, ini makanya kemarin ada beberapa mahasiswa yang tanya ke saya yang di kelas satunya berarti bukan kelas B ini itu tanya apakah ini dimasukkan semua, dan ya saya bilang bahwa laporan akuntan ini penting, makanya yang
berhubungan dengan contoh itu tolong dimasukkan, tetapi yang tidak berhubungan seperti yang kemarin saya minta hapus itu yang tentang apa ya, kemarin saya kok lupa ya. Sebentar, saya ambil contoh yang dihapus ya. Nah, tadi saya lihat ada kayaknya tadi di kelas ini. Nah, ini tentang kelangsungan usaha yang SA 570 ya, mulai halaman 140, 141. Jadi sebenarnya bukannya tidak penting ya, kelangsungan usaha itu ya penting, tetapi kalau dimasukkan slide semua, jadi nanti totalnya banyak seperti kelas ini. Nah, kemarin setelah dihapus yang terkait dengan kelangsungan usaha itu di kelas satunya itu seingat saya kemarin totalnya 40, itu pun sudah plus dengan yang contoh-contoh. Oke, baik. Tapi enggak apa-apa. Apalagi ini direkam ya. Jadi harapan saya bagi yang tidak mempunyai buku, tolong tetap melihat rekaman dari kelompok yang hari ini presentasi ya, kelompok 4. Agar apa? Ya, tidak ada alasan lagi bahwa saya tidak punya buku, jadi tidak bisa menyimak dan sebagainya. Jadi saya berusaha untuk walaupun tidak punya buku, tetapi tetap kalian harus bisa mengikuti mata kuliah ini. Terutama yang hari ini terkait dengan laporan audit atau laporan akuntan ini. Baik secara umum, laporan audit ya atau laporan akuntan ini, saya biasanya sering menyebut laporan audit ya, itu sesuai dengan SA 700 ya yang ada di halaman berapa ini 109, itu terbagi jadi 2 laporan audit itu, yaitu yang tanpa modifikasi dan dengan modifikasi. Artinya apa? Yang tanpa modifikasi itu berarti laporannya wajar ya. Wajar itu ya berarti sudah sesuai dengan SAK, perhitungannya sudah betul, tidak ada salah saji yang material dan tidak material, kemudian tidak ada kecurangan atau fraud apapun dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi ini wajar itu ya betul-betul sudah baik. Tetapi perusahaan yang wajar ini jarang. Maksud saya tetap selalu ada sedikit modifikasi ya, bisa dibilang demikian. Jadi yang wajar ini ada tetapi jarang. Nah, yang dengan modifikasinya terbagi jadi 3 ya. Wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat. Nah, ini yang paling sering saya temui di dalam perusahaan-perusahaan yang sudah go public ya, atau yang sudah TBK atau yang sudah berupa PT, itu memang wajar dengan pengecualian. Biasanya memang itu. Jadi ada sedikit hal-hal yang memang perlu diluruskan, biasanya di CALK-nya atau catatan atas laporan keuangannya, entah itu kurang detail dalam menjelaskan suatu kebijakan akuntansinya atau apapun itu, biasanya diminta auditor untuk revisi di CALK-nya, biasanya itu. Terus kemudian yang opini tidak wajar, nah ini juga cukup jarang ya, tidak wajar itu. Apalagi yang opini tidak menyatakan pendapat, ini sulit sekali ini dicari sulit ini, tidak menyatakan pendapat. Itu intinya auditor itu kan diminta untuk mengaudit suatu laporan keuangan dan akhirnya diminta untuk menyatakan pendapatnya atau opininya. Kalau opini tidak menyatakan pendapat, ini berarti kan logikanya laporan keuangannya itu sudah tidak sesuai dengan SAK, banyak salah saji yang material, kemudian banyak mungkin salah hitung dan sebagainya, kemudian ada kecurangan. Itu perusahaan parah itu kalau saya bilang itu. Ya mungkin ada 1-2 yang di-share ya di internet itu ada, tetapi sangat jarang sekali yang tidak menyatakan pendapat. Jadi sangat jarang. Nah, kemudian dari keempat, saya bilang 4 aja ya, sebenarnya kan 2 kelompok tadi. Yang satu tanpa modifikasi alias wajar ya. Kemudian yang 3 itu adalah dengan modifikasi. Nah, jadi saya dulu di S1 nyebutnya ya 4 aja. Wajar, opini wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak menyatakan pendapat. Nah, jadi 4 itu macam laporan audit. Saya dulu nyebutnya seperti itu.
Cuma di buku ini dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu tanpa modifikasi dan dengan modifikasi. Sebenarnya itu inti yang ingin saya tambahkan ya. Dan terkait dengan tugas hari ini. Jadi tolong diperhatikan ya tugas hari ini. Ini kelompoknya ada berapa? 7 ya? Betul ya? Ya 7 saya ingat saya. Betul ya, Mbak siapa? Sekretarisnya Mbak Dita ya, betul ya? Halo Mbak Dita? Atau yang lainnya? Betul ya, 7 ya? Betul, Pak. Oke, betul ya? Oke. Baik, dari 7 kelompok itu, saya minta untuk kalian mencari laporan audit. Nah, sekali lagi saya ulangi, dari ketujuh kelompok itu saya minta kalian mencari laporan audit yang sudah dipublis oleh perusahaan-perusahaan yang sudah go public ya tentunya. Saya batasi tahunnya itu terdiri dari 2 tahun saja. Maksud saya di antara 2 rentang tahun itu silahkan dicari. Kalau yang lama-lama tidak perlu. Jadi tahun 2020 dan tahun 2021. Nah, jadi antara 2 tahun itu silahkan cari salah satunya saja. Dan ini saya bagi menjadi kelompok ya, tugas kelompok tetapi nanti tetap mengerjakannya individu. Nah, kelompok 1 dan 2 mencari opini wajar. Saya ulangi, kelompok 1 dan 2 mencari opini wajar. Kelompok 3 dan 4 mencari opini wajar dengan pengecualian. 3 dan 4. 5 dan 6 mencari opini tidak wajar. Nah, dan 1 terakhir kelompok 7 mencari opini tidak menyatakan pendapat. Waktunya tentu saja saya set tidak terlalu jauh ya, karena ini tugasnya setelah diskusi nanti, mungkin diskusinya jam 10 sudah selesai ya. Silahkan langsung dikerjakan dan saya batasi sampai jam 4 nanti sore. Kalian kan habis ini mungkin masih ada mata kuliah, jadi silahkan mengikuti mata kuliah tersebut. Tugasnya saya set sampai jam 4 sore. Kemudian teknis pelaksanaannya, setelah kalian cari dan dapatkan biasanya dalam bentuk PDF, bukan biasanya, pasti dalam bentuk PDF, itu kalian print. Yang bagian laporan auditnya ya, bukan laporan keuangannya. Sekali lagi laporan auditnya saja kalian print. Kemudian kalian gunting. Nah, kalian gunting dan kalian tempel di buku folio yang sudah saya minta untuk kalian membeli yang di awal semester kemarin. Kalian tempel, kalian clipping ya namanya, kalian clipping dan kalian hias. Boleh pinggir-pinggirnya dikasih ballpoint warna dan seterusnya boleh. Silahkan. Nah, kemudian nanti diupload seperti biasa. Jadi hanya mencari, menempel, dan menghias. Nah, kemudian tadi saya lupa menjelaskan 2 kelompok yang sama tadi, misal kelompok 1 dan 2 ya wajar, 3 dan 4 wajar dengan pengecualian, 4 dan 5 opini tidak wajar, itu perusahaannya tidak boleh sama. Antar kelompok 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6 tidak boleh sama. Nah, makanya silahkan mulai dicicil dari sekarang, habis diskusi, silahkan kalian ini. Nanti habis ini saya buatkan foldernya sekalian. Itu ya tugas hari ini. Saya set nanti sampai jam 4 sore. Silakan ada yang mau ditanyakan terkait tugas hari ini? Oke, belum ada ya. Baik, jika belum ada, Pak izin bertanya. untuk sesi di silakan Mbak. Siapa? Sebutkan nama ya, Mbak. Clarissa, Pak. Silakan Mbak Clarissa. Tanya tentang yang penugasan itu, jadi untuk satu kelompok itu yang di print itu sama ya, Pak? Laporannya. Betul. Satu kelompok itu yang di print sama enggak apa-apa. Akan tetapi, akan tetapi perbedaannya ada di penyajiannya. Nah,
penyajiannya nanti apakah hanya ditempel saja di cam scanner dan dikumpulkan. Nah, bedanya di situ. Silahkan. Nah, kalau nanti saya tugaskan berbeda antar kelompok, nanti kasihan terlalu banyak nanti. Enggak apa-apa, sama enggak apa-apa. Itu. Baik, Pak. Atau Terima kasih. ya, atau saya beri kebebasan saja. Kalau mau sama, sangat boleh. Kalaupun mau berbeda, misal saya enggak ingin sama dengan teman satu kelompok saya mau cari sendiri, ya silahkan, enggak apa-apa. Yang penting harus koordinasi dengan kelompoknya, dan kelompok satunya tadi tidak boleh sama. Nah, itulah ya. Jadi kalau mau berbeda sendiri pun saya nggak ada masalah. Tetapi harus konfirmasi ke kelompoknya sendiri, harus beda kan ya dengan kelompoknya sendiri, dan kelompok yang satunya tadi kan tadi 2 kelompok mengerjakan satu opini. Nah, jadi tidak boleh sama. Nanti ketika saya cek dan ternyata ada kesamaan, nah itu nanti nilainya tentu saja berbeda. Nah, jadi seperti itu. Makanya saya sarankan lebih baik sama saja, nggak apa-apa. Satu kelompok sama, hanya saja nanti bedanya adalah di hiasannya. Silakan dihias sebaik mungkin. Nah, itu ya Mbak Clarissa, Mbak siapa tadi? Mbak Tarisa ya? Baik. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ada yang lain lagi? Silakan. Sebenarnya bertanya. Silakan Mbak. Nama? Saya Dita Wahyu Arianti. Silakan. Tadi Aulia Nova sudah menghubungi saya. Tadi katanya dia masih kontrol, Pak. Sakit gitu. Oh, ini sakit apa Mbak? Mas Aulianya ini. TBC. Sakit apa? TBC. TBC. Oke. Ini sakitnya mulai dari apa? Minggu kemarin atau ini bukannya yang itu ya, ngamar itu ya, bukan? Seingat saya kemarin ada yang ngamar di rumah sakit, tapi saya lupa kelas apa dan namanya siapa, tentu saja saya lupa. Bukan ya, Mbak? Bukan, Pak, sepertinya. Oh, oke. Mungkin dari kelas yang lain. Saya ngajar 4 kelas itu saya nggak hafal satu-satu siapa yang sakit. Oke. Ya sudah gini saja, Mbak. Saya tunggu nanti sampai jam, sekarang masih jam berapa ini? 9 ya. Saya tunggu sampai jam 12, surat sakitnya mana? Nah itu, atau surat kontrolnya, namanya ke rumah sakit itu kan pasti ada namanya surat kontrol. Nah itu tolong difoto dan dikirim ke saya atau Mbak siapa ini tadi? Mbak Dita saja, enggak apa-apa. Nanti tolong di-forward ke saya. Itu saja. Karena saya butuh itu untuk, ya sekali lagi, kalau dikaitkan dengan auditor ya, semuanya itu butuh bukti ya. Tidak bisa hanya ini, saya ini, tapi tidak ada bukti tertulis. Makanya saya minta itu ya, Mbak Dita, tolong disampaikan ke temannya tadi. Iya, Pak. Jadi ini nanti Aulia tetap di silang 2 atau di S? Sampai jam 12 nanti tetap di silang 2. Pakai ini aja, pakai pensil dulu, Mbak. Atau di tip X dulu sekarang. Kalau nanti sampai jam 12 tidak ada suratnya apapun ke Mbak Dita atau ke saya, nah, nanti tolong kalau ngirimnya ke Mbak Dita, laporkan ke saya ya. Tetap dapat silang 2 hari ini. Tetapi ketika nanti suratnya sebelum jam 12 ada, foto saja, tidak perlu di-scan atau apapun, foto saja. Nah, nanti silangnya dihapus, diganti dengan sakit aja nggak apa-apa. Gitu ya? Iya, Pak Iwan. Baik, terima kasih. Ada yang lain lagi? Silakan. Sudah? Oke, baik. Jika sudah, ini tadi saya lihat di kolom chat, masih belum ada yang list ya. Ini tadi ada satu yang izin ke kamar mandi. Ya, enggak apa-apa, silahkan. Sekarang berarti saya kembalikan ke kelompok yang presentasi tadi, siapa tadi yang share screen. Silahkan didiskusikan di grup Telegram seperti biasa. Dan setelah itu langsung dicicil untuk tugasnya ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, selesaikan dulu karena jam saya kan, kalian jam keduanya atau mata kuliah selanjutnya jam berapa Mbak Dita?
nanti ada matkul jam 10 sampai jam 2. 10 sampai jam 2 ya. Nah, sekarang kan oke lah, enggak apa-apa. Jadi ketika nanti memang misal masih ada matkul lain, silahkan mengikuti itu. Jadi jangan sekali-kali mengerjakan tugas di mata kuliah Bapak Ibu yang lain ya. Saya enggak mau seperti itu. Tetapi untuk mencari saja, nah kalian kan bisa nyambi itu ya. Jadi sembari mendengarkan dosen kuliah untuk mencari laporannya saja. Nanti ngeprintnya setelah Bapak Ibu dosen yang jam 10 sampai jam 2 tadi selesai, baru di print dan ini kan nanti saya set sampai jam 4 sore. Jadi masih ada waktu untuk kalian ini mengerjakan. Silahkan untuk ditutup dulu untuk tim yang presentasi tadi dan di end meeting, kemudian silahkan diskusi di grup Telegram maksimal 8 pertanyaan ya, karena ya semuanya teori, jadi semuanya teori karena ini adalah mata kuliah teori. Baik, silahkan ditutup saja. Tadi Mbak atau Mas siapa tadi? Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.